Selamat sore pemirsa, selama menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Reskrimum Polda Jabar, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kurang kooperatif dan menyangkal video rekaman yang diserahkan selama 2 menit itu bisa saja rekayasa. Selama menjalani pemeriksaan, Rizik dicecar dengan 22 pertanyaan oleh penyidik dan dalam waktu dekat penyidik akan melakukan gelar perkara. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian. Proses pemeriksaan Rizik Syihab berlangsung selama 6 jam lebih. Selama menjalani pemeriksaan, Rizik menjalani 22 pertanyaan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar terkait dengan kasus penodaan terhadap lambang negara. Carlian menyebut selama menjalani pemeriksaan Rizik Syihab kurang kooperatif. Rizik tidak mengakui itu adalah perkataannya dan bisa saja rekaman 2 menit tersebut adalah hasil rekayasa. Meski demikian, dari uji lapor polisi terhadap rekaman tersebut merupakan perkataan asli dari Rizik Syihab. Dan kedepannya penyidik akan melakukan pemeriksaan kembali dengan mengkonfrontir terlapor dengan para saksi. Selain itu juga dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara apakah kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kamis siang. Rizik Syihab diperiksa terkait kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jawa Barat disambut massa organisasi Front Pembela Islam. Rizik langsung masuk ke ruangan Disreskrimum dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam perkara ini, Putri Soekarno yaitu Sukmawati melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya di Bandung, Jawa Barat yang diunggah di jejaring media sosial YouTube sejak tahun 2014. Rizik diperiksa terkait dugaan penodaan lambang dan dasar negara. Tolong ada perempuan ya. Ada perempuan. Sehat walafiat. Ayo lari semua. Awas dia turun. Ya udah. Kamu turun ke sana dulu lagi. Bukan, belakang tuh. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kamis siang. Rizik Syihab diperiksa terkait kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jawa Barat disambut massa organisasi Front Pembela Islam. Rizik langsung masuk ke ruangan Disreskrimum dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam perkara ini, Putri Soekarno yaitu Sukmawati melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya di Bandung, Jawa Barat yang diunggah di jejaring media sosial YouTube sejak tahun 2014. Rizik diperiksa terkait dugaan penodaan lambang dan dasar negara. Ada perempuan, tolong ada perempuan ya. Ada perempuan. Sehat walafiat. Ayo lari semua. Awas dia turun. Ya udah. Kamu turun ke sana dulu lagi. Bukan, belakang tuh. Kericuhan sempat terjadi saat pemeriksaan Rizik Syihab di depan Mapolda Jawa Barat. Pendukung Ketua FPI itu sempat terlibat bentrok dengan massa penentang Rizik yang tergabung dalam gerakan pendukung NKRI.
Dua aksi unjuk rasa mewarnai pemeriksaan Rizik Syihab sebagai terlapor dalam kasus penodaan Pancasila. Massa FPI yang datang dari sejumlah daerah membadati Polda Jawa Barat di Bandung pagi tadi. Mereka mengecam pemeriksaan imam besar FPI tersebut. Sementara ormas pendukung NKRI juga menggelar unjuk rasa meminta polisi segera memproses dan menetapkan Rizik sebagai tersangka. Aksi ini kemudian membuat pendukung Rizik tersulut emosi. Sempat terjadi ketegangan antara kedua belah kubu. Bentrokan tidak dapat dihindarkan saat kedua belah pihak yang berseberangan bertemu di depan Mapolda Jawa Barat. Petugas bersenjata lengkap langsung melakukan pengamanan terhadap provokator guna menghindari bentrokan yang semakin meluas. Polisi pun berhasil menenangkan situasi. Polda Jawa Barat sendiri pun menyiagakan 3.000 personel gabungan untuk mengamankan proses pemeriksaan ini. Ada pengawalan untuk Syihab sejumlah 3.000 personel yang datang ke Polda Jawa Barat ini. Kita sudah siapkan pengamanan karena juga bersamaan dengan adanya masa dari masyarakat Sunda yang merasa juga bahwa mereka akan mengawal kepolisian untuk pendidikan daripada Polda Jawa Barat. Terhadap Rizik Syihab ada sekitar 5.000 sampai 10.000 massa yang terlibat. Rizik Syihab diperiksa di Mapolda Jawa Barat dalam kasus dugaan penistaan Pancasila sebagai lambang negara. Ia dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap telah melecehkan Pancasila dan Presiden pertama Indonesia Soekarno yang ikut merumuskan Pancasila. Taufik Ahmad, Berita 1, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah kasus kini menyasar Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Dari sejumlah laporan, Rizik Syihab baru diperiksa dalam kasus penodaan Pancasila. Terdapat sejumlah kasus yang masuk ke polisi yang menyangkut nama Rizik Syihab. Pertengahan Desember lalu, Rizik dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI atas dugaan melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizik juga dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAF ke Mapolda Metro Jaya soal mata uang baru berlogo Palu Arit. Ucapan tersebut dinilai dapat memecah belah persatuan NKRI. Pada November lalu, Rizik juga dilaporkan oleh Rahmawati Soekarno ke Polda Jawa Barat karena menghina Pancasila sebagai lambang negara dan Presiden Soekarno sebagai penyusun Pancasila. Ceramah Rizik Syihab di beberapa tempat selalu saja menuai kontroversi. Laporan terkait penodaan Pancasila oleh Putri Bung Karno Sukmawati juga berdasarkan ceramah Rizik yang tersebar di media sosial. Pada November 2016 lalu, Rizik Syihab dilaporkan oleh salah satu putri Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri, terkait dugaan penghinaan lambang negara. Laporan ini berdasarkan unggahan video yang sempat menjadi viral di media sosial terkait ceramah Rizik Syihab yang diduga menghina lambang negara. Kasus ini sempat ditangani pihak Polda Jawa Barat. Selain itu, nama Rizik Syihab juga sempat dilaporkan menyangkut logo Bank Indonesia pada rupiah yang baru diluncurkan. Laporan ini berawal dari beredarnya sebuah video yang juga sempat menjadi viral di media sosial yang menyebutkan lambang Palu Arit pada rupiah baru. Belum, nanti kita tunggu aja nanti ngelapor siapa. Ya, sekarang belum ada pelaporannya. Ya. Kemarin Kapolda udah menerangkan itu bakal mendalami soal. Ya pasti kita dalami pasti. Nanti kalau ada pelaporan nanti kita tindak lanjut. Ini laporannya model A atau dari pihak? Nanti kita tunggu aja. Apakah karena belum ada ya? Apakah nanti model A atau nanti ada yang pelapor kita tunggu. Ya. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perkataan tersebut, salah satunya pihak Bank Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Di sela-sela pemeriksaan di Polda Jabar, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ia menilai laporan penistaan lambang negara yang dikenakan kepadanya salah alamat. Rizik mengungkapkan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan kritik dalam tesis yang disusunnya saat menyelesaikan kuliah pasca sarjana di University Malaysia. Rizik juga membantah bahwa dirinya melecehkan atau menghina Bung Karno.
Rizik bahkan mengklaim bahwa dirinya merupakan pengagum proklamator bangsa tersebut. Saya sangat terkejut, ternyata melalui pemeriksaan tersebut yang dipersoalkan adalah tesis ilmiah S2 saya tentang Pancasila. Kenapa saya katakan saya terkejut? Karena ini merupakan kriminalisasi tesis ilmiah dan itu berbahaya. Setelah saya lulus dari S2 di Universiti Malaya dengan tesis tersebut, maka saya melakukan sosialisasi melalui tablik-tablik, melalui tausiah dan seterusnya. Yang kemudian ceramah saya tersebut diedit, dipotong, saudara, kemudian dilaporkan oleh Sukmawati sebagai penistaan, pencemaran nama baik Bung Karno dan penistaan kepada Pancasila. Ini nggak betul. Saya tidak pernah menghina Bung Karno, saya tidak pernah merendahkan Bung Karno, bahkan saya termasuk pengagum Bung Karno. Sementara itu, massa FPI masih bertahan di luar markas Kepolisian Daerah Jawa Barat menunggu proses pemeriksaan Rizik selesai. Dari Bandung, Jawa Barat, Roni Halim, Metro TV. Tolong ada perempuan ya. Sehat walafiat. Ayo lari semua. Awas jangan dorong. Ya udah. Kamu kesana dulu lagi untuk buku. Bukan, belakang tuh. Kericuhan sempat terjadi saat pemeriksaan Rizik Syihab di depan Mapolda Jawa Barat. Pendukung Ketua FPI itu sempat terlibat bentrok dengan massa penentang Rizik yang tergabung dalam gerakan pendukung NKRI. Dua aksi unjuk rasa mewarnai pemeriksaan Rizik Syihab sebagai terlapor dalam kasus penodaan Pancasila. Massa FPI yang datang dari sejumlah daerah membadati Polda Jawa Barat di Bandung pagi tadi. Mereka mengecam pemeriksaan imam besar FPI tersebut. Sementara ormas pendukung NKRI juga menggelar unjuk rasa meminta polisi segera memproses dan menetapkan Rizik sebagai tersangka. Aksi ini kemudian membuat pendukung Rizik tersulut emosi. Sempat terjadi ketegangan antara kedua belah kubu. Bentrokan tidak dapat dihindarkan saat kedua belah pihak yang berseberangan bertemu di depan Mapolda Jawa Barat. Petugas bersenjata lengkap langsung melakukan pengamanan terhadap provokator guna menghindari bentrokan yang semakin meluas. Polisi pun berhasil menenangkan situasi. Polda Jawa Barat sendiri pun menyiagakan 3.000 personel gabungan untuk mengamankan proses pemeriksaan ini. Ada pengawalan untuk Rizik Syihab sejumlah 3.000 personel yang kena ke Polda Jawa Barat ini. YouTube sejak tahun 2014. Rizik diperiksa terkait dugaan penodaan lambang dan dasar negara. Tolong ada perempuan ya. Ada perempuan. Sehat walafiat. Ayo lari semua. Awas jangan dorong. Ya udah. Kamu kesana dulu lagi untuk buku. Bukan, belakang tuh. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kamis siang. Rizik Syihab diperiksa terkait kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jawa Barat disambut massa organisasi Front Pembela Islam. Rizik langsung masuk ke ruangan Disreskrim dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam perkara ini, Putri Soekarno yaitu Sukmawati melaporkan Habib Rizik
ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya di Bandung, Jawa Barat yang diunggah di jejaring media sosial YouTube sejak tahun 2014. Rizik diperiksa terkait dugaan penodaan lambang dan dasar negara. Selamat sore pemirsa, selama menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Reskrimum Polda Jabar, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab kurang kooperatif dan menyangkal video rekaman yang diserahkan selama 2 menit itu bisa saja rekayasa. Selama menjalani pemeriksaan, Rizik dicecar dengan 22 pertanyaan oleh penyidik dan dalam waktu dekat penyidik akan melakukan gelar perkara. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan. Proses pemeriksaan Rizik Syihab berlangsung selama 6 jam lebih. Selama menjalani pemeriksaan, Rizik menjalani 22 pertanyaan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar terkait dengan kasus penodaan terhadap lambang negara. Carlyan menyebut selama menjalani pemeriksaan Rizik Syihab kurang kooperatif. Rizik tidak mengakui itu adalah perkataannya dan bisa saja rekaman 2 menit tersebut adalah hasil rekayasa. Meski demikian, dari uji lapor polisi terhadap rekaman tersebut merupakan perkataan asli dari Rizik Syihab. Dan kedepannya penyidik akan melakukan pemeriksaan kembali dengan mengkonfrontir terlapor dengan para saksi. Selain itu juga dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara apakah kasus ini akan dilanjutkan atau tidak. Pemirsa, Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar Kamis siang. Rizik Syihab diperiksa terkait kasus dugaan penodaan lambang dan dasar negara Pancasila. Rizik Syihab tiba di Mapolda Jawa Barat disambut massa organisasi Front Pembela Islam. Rizik langsung masuk ke ruangan Disreskrimum dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam perkara ini, Putri Soekarno yaitu Sukmawati melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim Polri terkait ceramahnya di Bandung, Jawa Barat yang diunggah di jejaring media sosial. Dilaporkan oleh salah satu putri Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri, terkait dugaan penghinaan lambang negara. Laporan ini berdasarkan unggahan video yang sempat menjadi viral di media sosial terkait ceramah Rizik Syihab yang diduga menghina lambang negara. Kasus ini sempat ditangani pihak Polda Jawa Barat. Selain itu, nama Rizik Syihab juga sempat dilaporkan menyangkut logo Bank Indonesia pada rupiah yang baru diluncurkan. Laporan ini berawal dari beredarnya sebuah video yang juga sempat menjadi viral di media sosial yang menyebutkan lambang Palu Arit pada rupiah baru. Belum, nanti kita tunggu aja nanti ngelapor siapa. Ya, sekarang belum ada pelaporannya. Ya. Kemarin Kapolda udah menerangkan itu bakal mendalami soal. Ya pasti kita dalami pasti. Nanti kalau ada pelaporan nanti kita tindak lanjut. Ini laporannya model A atau dari pihak? Nanti kita tunggu aja. Apakah karena belum ada ya? Apakah nanti model A atau nanti ada yang pelapor, kita tunggu. Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan menunggu laporan dari pihak yang merasa dirugikan akibat perkataan tersebut, salah satunya pihak Bank Indonesia. Tim Liputan, Berita 1. Di sela-sela pemeriksaan di Polda Jabar, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan wartawan. Ia menilai laporan penistaan lambang negara yang dikenakan kepadanya salah alamat. Rizik mengungkapkan bahwa kritik yang disampaikannya merupakan kritik dalam tesis yang disusunnya saat menyelesaikan kuliah pasca sarjana di University Malaysia. Rizik juga membantah bahwa dirinya melecehkan atau menghina Bung Karno. Rizik bahkan mengklaim bahwa dirinya merupakan pengagum proklamator bangsa tersebut. Saya sangat terkejut, ternyata kita sudah siapkan pengamanan karena juga bersamaan dengan adanya masa dari masyarakat Sunda yang merasa juga bahwa mereka akan mengawal kepolisian untuk penyidikan daripada Polda Jawa Barat terhadap Rizik Syihab. Ada sekitar 5.000 sampai 10.000 massa yang terlibat.
Rizik Syihab diperiksa di Mapolda Jawa Barat dalam kasus dugaan penistaan Pancasila sebagai lambang negara. Ia dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri karena dianggap telah melecehkan Pancasila dan Presiden pertama Indonesia Soekarno yang ikut merumuskan Pancasila. Taufik Ahmad, Berita 1, Bandung, Jawa Barat. Sejumlah kasus kini menyasar Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Dari sejumlah laporan, Rizik Syihab baru diperiksa dalam kasus penodaan Pancasila. Terdapat sejumlah kasus yang masuk ke polisi yang menyangkut nama Rizik Syihab. Pertengahan Desember lalu, Rizik dilaporkan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI atas dugaan melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizik juga dilaporkan oleh Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah atau JIMAF ke Mapolda Metro Jaya soal mata uang baru berlogo Palu Arit. Ucapan tersebut dinilai dapat memecah belah persatuan NKRI. Pada November lalu, Rizik juga dilaporkan oleh Rahmawati Soekarno ke Polda Jawa Barat karena menghina Pancasila sebagai lambang negara dan Presiden Soekarno sebagai penyusun Pancasila. Ceramah Rizik Syihab di beberapa tempat selalu saja menuai kontroversi. Laporan terkait penodaan Pancasila oleh Putri Bung Karno Sukmawati juga berdasarkan ceramah Rizik yang tersebar di media sosial. Pada November 2016 lalu, Rizik Syihab